Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini di tepi danau, mata indah Guyan mengamati permukaan danau tanpa riak. Lindong telah memasuki kedalaman danau selama lebih dari 1,5 bulan. Namun selama ini tidak ada aktivitas sama sekali. Kakak Guyan, ini sudah 1,5 bulan. Di belakang Guyan, Guying mengerutkan alisnya saat berkata, "Aku akan turun dan melihatnya." Ucap Guyan merenung sejenak. Dia sangat jelas tentang urgensi masalah ini. Tetapi dia tidak ingin menyerah pada penolong eksternal potensial seperti Lindong yang sangat sulit untuk didapatkan. Setelah mendengar kata-katanya, Guying dan Guya mengangguk. Namun saat dia hendak menyelam di bawah air, matanya tiba-tiba menyipit sebelum sosoknya dengan cepat mundur. Saat Guyan mundur, pilar air raksasa tiba-tiba meledak dari permukaan danau yang tenang. Terlihat sesosok melintas melewati tatapan bersemangat para murid klan Gu. "Kakak Lindong!" Setelah melihat sosok yang familiar itu, Guya langsung berteriak kegirangan dan buru-buru bergegas. Guyan juga menatap sosok yang keluar dari air. Detik berikutnya, perubahan samar terjadi pada wajahnya yang cantik. Kamu juga telah menembus ke tahap kehidupan mendalam." Saat kata-katanya terdengar, kegemparan muncul di antara murid-murid klan Gu di sekitarnya. Aku hanya beruntung," ucap Lindong. Namun dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah mendengar kata-katanya, Guyan menatap Lindong dalam-dalam. Dia bisa menebak bahwa alasan kenaikan drastis kekuatannya mungkin karena pertemuan kebetulan di dasar danau. Sepertinya mereka telah tergila-gila dengan buah roh misterius kehidupan dan kehilangan harta yang lebih berharga. "Maaf, aku telah menyusahkan kalian semua selama periode waktu ini," ucap Lindong sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Guyan seharusnya sudah menyelesaikan pelatihannya sejak lama. Alasan mengapa mereka tetap tinggal mungkin untuk membantu melindunginya. Guyan menggelengkan kepalanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak bertele-tele. Dia menatap Lindong dan bertanya, "Lindong, aku punya permintaan," ucap Guyan. "Oh," mata Lindong sedikit melebar saat dia tersenyum dan menjawab lagi, "Mari kita dengarkan." Setelah mendengar bahwa Lindong tidak langsung setuju, Guyan diam-diam tertawa getir. Sebelum menjelaskan sejelas mungkin tentang masalah pertemuan bela diri 5 klan, serta cedera serius Yuntian, "Kau ingin aku menjadi penolong luar dari klan Gumu dan membantumu menjadi juara dari pertemuan bela diri ini?" Setelah mendengar semua yang dikatakan Guyan, alis Lindong sedikit berkerut saat dia mengajukan pertanyaannya. "Ya," ucap Guyan dengan singkat. "Maaf, ini adalah pertama kalinya aku di sini, di Laut Iblis Kekacauan, dan aku tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Karena itu, aku tidak ingin berpartisipasi dalam pertemuan antara kau dan klan besar lainnya," ucap Lindong berkata setelah beberapa pertimbangan. Jelas 5 klan besar cukup kuat di wilayah Laut Angin Surga ini. Jika Lindong ingin membantu klan Gu meraih kemenangan, dia pasti akan membuat klan lain tidak senang. Pada saat ini penolakan Lindong membuat para murid klan Gu merasa sedikit canggung. Namun mereka tidak punya ide lain dan hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Guya menatap Lindong namun dia tidak membela Guyan. Meskipun dia murni dan naif, dia masih tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Lindong melakukan apapun untuk mereka.
Yang terakhir telah banyak membantu mereka selama perjalanan ini. Jika mereka mengajukan permintaan lagi, itu jelas akan mencoba memanfaatkan kemurahan hatinya. Guyan tertawa getir. Dia agak memahami karakter Lindong. Oleh karena itu, dia tidak merasa terlalu terkejut dengan penolakan yang terakhir. Lindong, apakah kau tahu tentang menara kekacauan? Meskipun Lindong telah menolak, Guyan tetap tidak menyerah. Menara kekacauan? Lindong sedikit terkejut sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Menara kekacauan adalah tanah harta karun pelatihan yang telah diturunkan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa ada semacam ki penghancuran besar yang lahir dari dalamnya. Energi ini dapat membersihkan tulang dan sumsum. Karenanya memiliki sifat ajaib untuk memperkuat tubuh fisik. Di bawah pembersihan ki penghancuran besar ini, seseorang akan dapat benar-benar berubah. Banyak ahli ingin mendapatkan kesempatan ini, ucap Guyan menjelaskan. Memperkuat tubuh, Lindong sedikit mengangkat alisnya. Namun dia masih tidak menunjukkan banyak minat. Bagaimanapun, tubuh fisiknya saat ini sudah cukup luar biasa. Ini adalah manik kehancuran besar yang diambil dari dalam menara kekacauan. Ini berisi beberapa ki penghancuran hebat, ucap Guyan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Dan manik batu kuning tua muncul di dalamnya. Dengan jentikan, manik batu itu melesat ke arah Lindong. Lindong menangkap manik-manik batu dan meletakkannya di telapak tangannya. Rasanya agak dingin dan aura sepi terpancar darinya. Saat menggenggam manik batu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan sepotong kekuatan pemakan mulai muncul. Saat kekuatan melahap muncul, manik kehancuran besar di tangannya langsung berubah menjadi debu. Pada saat berikutnya dia merasakan energi kuno dan murni mengalir ke tubuhnya. Setelah munculnya energi, cahaya hijau tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong. Dan raungan naga terdengar dengan samar. Karena letusan cahaya hijau dari tubuhnya, ekspresi Lindong sedikit berubah. Dia bisa merasakan keterampilan naga terwujud surga hijau yang dia latih secara tidak terduga mulai aktif secara otomatis. Jelas tindakan aneh ini disebabkan oleh energi di dalam manik kehancuran besar itu. Ini benar-benar sesuatu yang memang Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Namun sebelum kata-katanya memudar, kekuatan tarik yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal, itu dengan paksa menyerap ki penghancuran yang besar. Saat kehancuran besar ki diserap, cahaya hijau di tubuh Lindong langsung meletus, seolah mencoba merebut kembali ki kehancuran besar. Namun pada saat terakhir, itu buru-buru ditekan oleh Lindong. Apa ini? Wajah Lindong berubah dengan aneh. Dia telah menemukan bahwa hal-hal yang merenggut ki kehancuran besar secara tidak terduga adalah jimat batu misterius di dalam tubuhnya. Untaian ki kehancuran besar itu benar-benar terserap ke dalam jimat batu misterius. Setelah ini, sebuah pikiran kecil terpancar keluar dari jimat batu yang tidak menunjukkan banyak aktivitas bahkan setelah bertahun-tahun. Tidak ada pesan dalam pikiran kecil ini, hanya ada permintaan serakah. Permintaan ini adalah untuk ki kehancuran besar. Jimat batu misterius menginginkan ki kehancuran besar. Sudut mulut Lindong samar-samar berbalik ke bawah. Ini adalah pertama kalinya jimat batu mengambil inisiatif dan mengajukan permintaan. Saat ini Lindong agak jelas tentang asal-usul jimat batu misterius. Itu adalah item milik seorang ahli yang berdiri di puncak dunia kuno. Seorang simbol leluhur. Dari tablet batu sunyi, dia tahu bahwa jimat batu misterius telah mengalami kerusakan yang serius. Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk membangkitkan kembali jimat batu, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Dari kelihatannya sekarang, bisakah manik kehancuran besar ini menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali jimat batu? Kilauan intens melintas di mata Lindong. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Guyan sambil tersenyum. "Nona Guyan, bagaimana aku bisa memasuki menara kekacauan itu?" tanya Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini dari Lindong, senyum tipis juga muncul di wajah Guyan. Dia telah sangat memahami karakter Lindong.
Jika menara kekacauan tidak bisa menggerakkannya, mungkin tidak ada harapan untuk melewatinya. Menara kekacauan dilindungi oleh upaya kolaborasi dari 5 klan besar. Ini dibuka sekali setiap tahun, dan hanya ada 3 kota untuk masuk. Klan juara dari pertemuan bela diri akan menjadi orang yang mendapatkan 3 kota ini. 3. Alis Lindong sedikit berkerut. Jelas bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa kota akan sangat langka. Selain itu, memang dengan harapannya bahwa manik penghancuran besar memiliki hubungan dengan apa yang disebut pertemuan bela diri. Saudara Lindong dapat membantu klanku kami mendapatkan posisi juara dalam pertemuan bela diri ini. Aku akan membujuk klan kami untuk memberikanmu salah satu dari 3 kota. Apakah kau setuju? Ucap Guyan bertanya. Lindong mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri dan dengan tenang merenungkannya. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan dendam antara klan besar ini. Namun karena jimat batu di dalam tubuhnya, tidak ada pilihan selain dia mempertimbangkan masalah ini. Meskipun Lindong belum mengalami kemampuan menentang surga dari jimat batu yang layak untuk reputasinya, dia tahu bahwa objek ini pasti akan menjadi bantuan besar baginya di masa depan. Secara alami, semua ini didasarkan pada premis bahwa dia telah menemukan cara untuk membangunkan jimat batu misterius. Lindong telah merenungkan ini cukup lama sebelumnya, namun tidak ada kemajuan sama sekali. Jimat batu misterius terlalu misterius dan dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat membantunya pulih. Inilah mengapa dia diam-diam menjadi bersemangat ketika dia merasakan permintaan dari jimat batu misterius untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kesempatan seperti itu muncul dengan sendirinya. Brengsek, tatapan Lindong berkedip. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya dengan kuat menggertakkan giginya. Para ahli di lautan iblis kekacauan sebanyak awan di langit. Dan itu juga jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Lindong masih berencana mencari simbol leluhur kedua di sini. Jika dia menemukannya, pertempuran hebat seperti itu tidak akan sama dengan yang sebelumnya dia alami. Daya pikat dari simbol leluhur sudah cukup untuk menyebabkan bahwa monster tua yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam menjadi sedikit gila. Oleh karena itu, demi berhasil memperoleh simbol leluhur kedua, Lindong membutuhkan semacam metode untuk memperkuat dirinya. Dan jelas jimat batu misterius akan menjadi jenis yang paling kuat. Jika kau memberiku kota, aku akan membantumu. Setelah membuat keputusannya, Lindong tidak ragu-ragu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Guyan saat dia memberikan jawabannya. Itu kesepakatan. Guyan menjawab sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Selain itu, aku harap pada saat itu kau akan membantuku mendapatkan peta lengkap Laut Iblis Kekacauan. Lindong menambahkannya, dia membutuhkan peta lengkap untuk mencari lokasi yang tepat dari simbol leluhur kedua. Peta lengkap? Guyan mengulangi sambil melongo. Setelah memikirkannya, dia menganggukkan kepalanya. Meskipun peta lengkap itu berharga dan tidak biasa, klanku mereka akan mampu membelinya. Meskipun aku tidak tahu untuk apa kau membutuhkan peta yang lengkap, aku harus memberitahumu sebelumnya bahwa luasnya Laut Iblis Kekacauan jauh melebihi imajinasimu. Bahkan ada beberapa wilayah laut yang belum tereksplorasi. Oleh karena itu, apa yang disebut peta lengkap kami hanya mencangkup wilayah yang dieksplorasi. Sebenarnya ada wilayah laut yang belum dijelajah. Gumam Lindong sambil matanya menyipit. Ini agak merepotkan. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa luasnya Laut Iblis Kekacauan akan benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan. Adapun daerah yang belum dijelajah itu, aku khawatir hanya ras iblis laut yang menjelajahinya. Ucap Guyan. Raja Iblis Laut? Lindong terkejut. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengarkan kata-kata balapan seperti itu. Di dalam Laut Iblis Kekacauan, faksi terkuat bukanlah sekte atau klan, tetapi ras iblis laut. Mereka tinggal di dalam laut dan merupakan penguasa yang tak terbantahkan dari Laut Iblis Kekacauan. Guyan tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Lindong di Laut Iblis Kekacauan. Oleh karena itu dia tidak merasa aneh bahwa dia tidak tahu pengetahuan umum seperti itu. Hubungan antara faksi-faksi di dalam Laut Iblis Kekacauan sangat rumit. Ada manusia, binatang, dan iblis.
Konflik di antara mereka terlalu banyak untuk disebutkan. Oleh karena itu jauh lebih berbahaya daripada daerah lain. Tentu saja meskipun berbahaya, lingkungan seperti itu bermanfaat untuk pelatihan. Jika kau ingin menjadi ahli sejati, seseorang tidak dapat menghindari pengalaman seperti itu. Lindong sangat percaya akan hal ini. Jika orang seperti Guyan ditempatkan di dalam generasi muda wilayah Suan Timur, dia benar-benar akan dianggap sebagai yang terbaik. Namun dalam generasi muda di Laut Iblis Kekacauan, dia paling-paling dianggap luar biasa. Ini juga tidak berarti bahwa Yuan Chang, Ling Qingzu, dan yang lainnya kurang berbakat daripada Guyan. Tetapi karena lingkungannya. Lebih jauh lagi, sumber daya yang dimiliki Laut Iblis Kekacauan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Tentu saja ini juga berarti bahwa sekte super wilayah Suan Timur lebih lemah. Jika gerbang Yuan, sekte Dol, dan yang lainnya ditempatkan di dalam Laut Iblis Kekacauan, mereka pasti akan menjadi penguasa seperti keberadaan Gua Angin Iblis dan Gua Alam Semesta. Tidak peduli apa, dari perspektif tertentu, fondasi yang mendasari sekte super itu lebih cocok untuk pewarisan yang mulus dibandingkan dengan lingkungan yang tidak stabil seperti Laut Iblis Kekacauan. Karena kau sudah menerima, mari kita segera pergi. Kita sudah tertunda di sini selama lebih dari sebulan. Dan hanya ada setengah bulan tersisa sebelum pertemuan bela diri. Adapun informasi tentang 4 klan besar lainnya dan pertemuan bela diri, aku akan memberikan penjelasan mendalam di sepanjang jalan, ucap Guyan. Murid-murid klan Gu di sekitarnya menganggukkan kepala mereka dengan gembira. Mereka telah melihat betapa kejamnya Lindong. Dan tentu saja senang karena bisa mendapatkan pembantu luar yang begitu sangat kuat. Memikirkannya klan Gu, mereka seharusnya bisa memperbaiki penampilan yang bagus dalam pertemuan bela diri ini. Lindong tidak keberatan dan menganggukkan kepalanya. Setelah melihat ini, murid-murid klan Gu di sekitarnya segera berpencar dan mulai berkemas untuk bersiap meninggalkan Pulau Roh misterius. Lindong tetap di tempatnya dan menyaksikan kerumunan yang sekarang sibuk. Sebelum dengan lembut menghirup udara, dia memiliki agenda sendiri untuk menyetujui berpartisipasi dalam pertemuan bela diri 5 klan. Ketika ketiga bersaudara itu memasuki teleportasi spasial seperti itu, serangan terakhir Ren Yuanxi sudah mengganggu formasi. Oleh karena itu, Lindong tidak tahu di mana kedua saudaranya berada, Little Flame dan Xiaodao saat ini, atau apakah mereka masih aman. Oleh karena itu, saat mencari simbol leluhur kedua, Lindong juga perlu menemukan keduanya. Namun karena luasnya Laut Iblis Kekacauan, sulit menemukan 2 orang, bahkan lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Dari kelihatannya, pertemuan bela diri 5 klan seharusnya agak terkenal. Jika dia berpartisipasi, dia seharusnya bisa menyebarkan namanya. Pada saat itu jika Xiaodao dan Little Flame mendengarnya, mereka akan memiliki informasi tentang dia dan selanjutnya dapat bergabung dengannya. Aku harap mereka aman dan sehat, ucap Lindong bergumam pelan. Lindong bergumam pelan sebelum memiringkan kepalanya. Saat tatapannya beralih ke timur laut dengan cara yang ambigu, dan tinju di dalam lengan baju perlahan mulai mengencang. Anjing tua dari gerbang Yuan, aku telah mengatakan ini sebelumnya. Ketika aku Lindong kembali ke wilayah Suan Timur, aku akan menjadi akhir dari gerbang Yuan. Karena itu cuci lehermu dan tunggu. Lindong dengan erat mengerucutkan bibirnya. Merah menyala melewati matanya saat niat membunuh yang mengerikan memenuhi mereka. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.